Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis ke-38 dalam kitab Arba'in Nawawi yang berisi tentang peringatan bagi orang-orang yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliya faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazallu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basyarahu alladhi yubashiru bih wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'alani la adiyanah wala in ista'adzani uidzana. Rawahul Bukhari, yang berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang telah aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia bertindak, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku berikan, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, kita tentu mengetahui betapa agungnya manusia yang telah menjadi kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat dalam melakukan amalan wajib maupun sunnah, yang saleh baik secara ritual maupun sosial. Keistiqomahan dalam beribadah menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukannya bukan karena musiman, namun ibadah tersebut bagian dari aktualisasi kecintaannya pada yang disembah. Ketika ibadahnya sudah terbiasa istiqomah, maka saat ia meninggalkan rutinitas tersebut, bahkan dalam situasi yang dimahfumi syara', ia khawatir membuat jarak dengan Tuhannya. Sifat ketergantungan pada Allah sangat lekat dalam kesehariannya. Satu-satunya kemarahan yang ditakuti adalah kemurkaan Tuhan. Mereka takut dihukum atas kelalaian, kekhawatiran yang tidak terpikirkan seseorang hamba yang soleh, yaitu ketakutan kalau iman pada diri mereka itu pinjaman. Karena seorang salik menyadari tanpa adanya rahmat Tuhan, dunia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Makna hadis ini juga mengandung beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi siapa saja yang memusuhi walinya. Yang dimaksud wali Allah adalah hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Memusuhi mereka
mereka berarti menentang kebenaran dan ajaran Islam. Contohnya Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Allah sendiri yang akan berperang dengan orang-orang yang memusuhi walinya. Suatu ancaman yang sangat berat bagi kaum-kaum yang memusuhinya. Yang kedua, pelajaran pentingnya yakni cara menjadi wali Allah. Dengan cara menjalankan kewajiban dengan penuh ketaatan, memperbanyak amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, dan amalan kebaikan lainnya. Contohnya Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an yang selalu mendukung dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi pemimpin yang adil setelah beliau wafat. Orang yang istiqomah dalam ketaatan akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni keistimewaan wali Allah, yang meliputi Allah akan selalu membimbing mereka dalam setiap aspek kehidupan. Mereka akan diberi kemudahan dalam beribadah dan kebaikan, dan mereka dikabulkan dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Contohnya kisah Nabi Khidir alaihissalam yang diberi ilmu dan bimbingan langsung oleh Allah dalam setiap tindakannya. Dan yang terakhir adalah dampak memusuhi wali Allah. Orang yang menentang wali Allah akan mendapatkan hukuman darinya. Mereka akan jauh dari rahmat Allah dan hidup dalam kesulitan. Contohnya ialah kaum Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya mengalami kekalahan dalam berbagai peristiwa seperti dalam perang Badar. Akhir kehidupan mereka bisa dalam keadaan buruk kecuali mereka bertaubat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kesimpulan dari hadis ini adalah memberikan pelajaran bagi kita agar tidak sekali-kali memusuhi wali Allah, karena hal itu akan mendatangkan murka dan hukuman darinya. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan kewajiban serta memperbanyak amalan sunnah agar mendapatkan cinta dan perlindungan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya dan melindungi kita dari segala keburukan baik di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyata fil jasad wa ziyata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatal qablal maut wa rahmata indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqu alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yunfa wa qalbi la yakhsa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub
علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. Mm-hmm.